Kita semua pasti tahu kalau dunia saat ini memiliki banyak sekali masalah, banyak sekali problem. Problem tentang kemiskinan, problem tentang kelaparan, bencana alam, pandemi, perang, pengelolaan limbah yang belum jelas, ketidakpastian ekonomi, dan masih banyak lagi. Seakan-akan kenyataan-kenyataan tersebut mau mengatakan bahwa wajah dunia itu sangat buruk. Apa iya wajah dunia itu buruk seperti yang ada dalam kenyataan? Lalu bagaimana sih klarifikasi dari pernyataan iman Kristiani yang konon berkata, Tuhan menciptakan alam semesta ini baik adanya. Welcome to Oye, open your eyes. Laudato Si, apaan sih? Salam ekologi, saya Benediktus Erik Haryanto. Pada segmen Oye yang kedua ini kita akan mengulas ensiklik Laudato Si bab yang kedua yang berjudul Kabar Baik Penciptaan. Memang dalam beberapa terjemahan ada yang menulis Injil Penciptaan, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan memakai term Kabar Baik Penciptaan. Kita akan sama-sama mengulas tuntas 7 subbab. Apa saja 7 subbab itu? Ini dia. Yang pertama, cahaya yang ditawarkan iman. Kalian tahu nggak sih, kalau ilmu pengetahuan itu tidak bisa disamakan dengan agama. Tapi, hal itu bukan berarti mereka tidak bisa saling bekerja sama. Justru perbedaan cara pandang ilmu pengetahuan dan cara pandang atau perspektif agama itu memungkinkan mereka menyumbang banyak sekali insight, wawasan yang baru dalam menemukan jalan keluar problem solving dari masalah-masalah di dunia dewasa ini. Terutama yang menjadi fokus kita pada saat ini adalah masalah ekologis. Di sisi lain, manusia juga bisa menggali pemikiran kekayaan-kekayaan budaya dan kearifan lokal serta spiritualitas luhur yang ada di dalamnya, sehingga pencarian solusi atas masalah ekologi tersebut diperoleh dari cara pikir yang komprehensif atau cara pikir yang luas. Selain itu, gereja kita semua tidak boleh melupakan sumbangan pemikiran filosofis, sumbangan pemikiran filsafat yang turut memperkaya usaha umat manusia untuk menemukan solusi yang tepat bagi problematika dunia yang dirasa sangat pelik. Tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam adalah bagian dari hidup setiap orang yang memeluk agama. Itu berarti bahwa dengan beriman kita menyadari tugas kita untuk memelihara ekologi, komitmen untuk menjaga, mempertahankan, memelihara alam ciptaan. Yang kedua, hikmat cerita-cerita Alkitab. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31, di sana dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Bisa kita sadari secara bersama kalau manusia adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Manusia adalah mahkota dari penciptaan. Itu adalah bukti nyata dari cinta Allah, kasih Allah kepada setiap manusia, setiap dari kita, aku, kamu, dan kita semua. Manusia tidak bisa disebut sesuatu, melainkan seseorang. Dalam kehidupannya, manusia paling tidak memiliki 3 relasi dasar. Yang pertama, relasi dengan Allah, dengan pencipta. Yang kedua, relasi dengan sesamanya, sesama manusia. Dan yang ketiga adalah relasi dengan bumi. Dengan bumi dimaksudkan relasi dengan hewan dan relasi dengan
tumbuhan. Tapi sayang sekali, relasi ini rusak oleh karena keegoisan kita, keegoisan setiap manusia. Keegoisan manusia nyata dalam ambisinya, dalam keinginannya untuk menyamakan dirinya dengan Allah, menyamakan dirinya dengan penciptanya. Selain itu, faktor kesalahpahaman pada cerita Alkitab juga menjadi pemicu kerusakan relasi antara manusia dengan Allah. Misalnya, karena dalam Alkitab Kristen digunakan frasa penuhilah bumi dan taklukkanlah dia, maka ada yang memakai frasa itu sebagai dasar untuk menuduh kerusakan bumi, kerusakan tempat tinggal kita bersama ini. Tahukah kamu kalau relasi manusia dengan alam adalah relasi timbal balik? Apa maksudnya relasi timbal balik? Setiap manusia berhak untuk mengambil apapun dari alam secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tentu saja. Di sisi lain, alam juga berhak untuk dilindungi dan dijamin kualitas kesuburannya demi kelestariannya untuk generasi manusia yang akan datang. Akal budi yang dimiliki oleh umat manusia, oleh kita semua, membuat mereka menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa sih? Bertanggung jawab terutama atas hukum alam dan keseimbangan antara makhluk yang ada di dunia. Akal budi yang dimiliki oleh manusia mesti membawa mereka pada sikap peduli, care dalam skema hidup bersama antar makhluk hidup. Paham antroposentrisme diktatorial atau sederhananya konsep yang membuat manusia ingin menjadi pusat alam dan bertindak semena-mena atas alam itu harus diberantas kalau ingin bumi kita, kalau ingin ekologi kita tetap lestari. Memang manusia adalah makhluk hidup satu-satunya yang disertai dengan akal budi pada saat penciptaannya. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka berhak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya eksploitatif atas makhluk hidup yang lain. Maka, dewasa ini, akhir-akhir ini, tafsir atas ayat penuhilah bumi dan taklukkanlah dalam kitab Kejadian memiliki arti memprioritaskan kehadiran makhluk hidup dan bukan malah memanfaatkannya secara brutal seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Nah, sekarang mari kita ingat kembali narasi kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Apa sih pelajaran yang bisa kita terima, bisa kita ambil dari perikop tersebut? Pelajarannya ialah bahwa pada saat manusia abai, pada saat manusia acuh terhadap tugas memelihara alam serta menjaga hubungan baik dengan sesama, pada saat itu juga manusia kehilangan relasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Allah, dan dengan bumi sebagai ciptaan Allah. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa semua ini, semua yang ada di dalam alam semesta ini saling terhubung satu sama lain. Upaya konservasi makhluk hidup sejagat tidak bisa dilepaskan dari persaudaraan dan kesetiaan dengan sesama. Alkitab mengamanatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam relasi antar manusia dengan tanah yang menjadi tempat mereka tinggal dan mengusahakan hidup mereka. Dari sendirinya, pernyataan ini hendak memastikan bahwa hasil tanah adalah milik bersama, bukan milik perseorangan. Berbagi dan menaruh peduli pada sesama adalah upaya konkret dari mewujudkan konsep keadilan ekologis bagi
zaman ini. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu misteri alam semesta. Tahukah kalian kalau dalam tradisi Yahudi Kristen terdapat arti yang bagus mengenai kata ciptaan daripada alam? Alam dipahami sebagai suatu sistem besar yang bisa dikelola, dipelajari, dan kelak dipahami oleh manusia. Sedangkan ciptaan lebih pada hadiah, anugerah dari Allah bagi manusia. Penciptaan alam semesta, manusia dan makhluk hidup yang lain adalah keputusan dari Allah untuk mewujudkan cintanya, mewujudkan kasihnya kepada sesama manusia. Dengan kata lain, penciptaan adalah ungkapan kasih dari Allah. Tidak satupun ciptaan yang tidak dicintainya. Tidak satupun ciptaan yang tidak dikehendakinya. Maka, dengan demikian, setiap ciptaan adalah objek dari kelembutan hati Allah untuk memberinya hidup di dunia. Iman yang dimiliki oleh setiap manusia memungkinkan mereka untuk menafsirkan berbagai macam peristiwa alamiah yang sedang terjadi, sekaligus juga mengidentifikasi secara bicara keterkaitan satu sama lain dalam ruang lingkup alam ciptaan yang luar biasa luas ini. Kecerdasan umat manusia menuntut mereka untuk bersikap bijaksana. Sebab jika tidak, kehidupan akan dibawa pada kemunduran. Dan ujung-ujungnya, ya pasti chaos atau kacau. Manusia adalah makhluk yang unik, tentu kalian tahu semua. Keunikan manusia tersebut membuat mereka senantiasa menjadi subjek dalam skema relasi dengan siapapun. Meskipun demikian, adalah hal yang salah jika manusia memandang makhluk lain sebagai sekedar objek belaka yang mesti taat buta kepada manusia sebagai subjek. Penyimpangan itu membawa konsekuensi yang serius bagi kehidupan peradaban ini. Yesus dari dulu mewartakan atau menawarkan model ideal dalam berelasi dengan alam ciptaan, yaitu tentang keharmonisan, keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Apa sih tujuan akhir dari penciptaan alam semesta ini? Tentu kalian tahu bahwa tujuan akhir dari penciptaan alam semesta adalah kepenuhan relasi atau persatuan yang utuh dengan Allah yang menciptakan kita semua. Maka manusia dan kecerdasan yang dimiliki olehnya dipanggil, diminta untuk mengantar semua makhluk kembali kepada Allah yang menciptakan mereka. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat yang berjudul pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan. Manusia, kita semua sering lupa diri. Bener kan? Iya, pasti sering. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kok bisa sering lupa diri? Salah satu jawaban yang mau saya tawarkan dalam kesempatan kali ini adalah seringnya manusia lupa diri itu karena mereka merasa kedudukan mereka setara, segambar, serupa dengan penciptanya, dengan Allah. Itulah yang membuat manusia sering lupa diri akan setiap fungsi yang tepat, akan setiap peran yang diberikan oleh Allah dalam setiap ciptaan. Bahkan alam ciptaan juga berfungsi untuk melihat kembali, mereview sejarah hidup yang diberikan oleh Allah. Allah menitipkan pesan-pesannya kepada setiap ciptaan. Bagi kita orang beriman, bagi kita yang mengaku beragama Katolik, alam ciptaan menyuarakan pesan Allah dalam segala aspek kehidupan, meskipun
kita perlu sadari cara mereka unik dan sendiri-sendiri. Kolaborasi antar seluruh alam ciptaan saling melengkapi gambaran kebaikan Tuhan. Dengan demikian, masing-masing ciptaan tanpa terkecuali memiliki tugas untuk memelihara gambaran itu tadi. Seluruh ciptaan itu ada. Sejauh mereka tinggal, sejauh mereka berelasi dalam skema ketergantungan satu sama lain yang saling melengkapi. Seluruh ciptaan tidak hanya melambangkan representasi Allah atau melambangkan kehadiran Allah, melainkan juga tempat kehadirannya sendiri. Kesadaran itu membawa manusia untuk mengembangkan perbaikan ekologis, seperti yang saya gaungkan mulai dari awal video ini. Namun, hendaknya manusia juga sadar, manusia juga memahami bahwa ada jarak yang lebar antara alam dengan Allah, dan bahwa alam itu bukan Allah secara penuh. Hal ini perlu disadari oleh manusia supaya mereka tidak menuntut lebih dari apa yang mampu alam berikan kepada kita. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kelima, yang berjudul Persekutuan Universal. Gimana sih menurutmu kalau misalnya kamu ditanyai bagaimana bumi itu? Pasti banyak yang menjawab, bumi adalah ciptaan yang mengagumkan, ciptaan yang indah, ciptaan yang bagus, pemandangannya banyak yang spektakuler, cocok buat healing-healing, dan seterusnya. Jawaban-jawaban positif yang lain. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena seluruh alam ciptaan adalah milik Allah. Konsep ini menyadari keyakinan bahwa manusia dan semua ciptaan adalah satu keluarga universal yang disatukan oleh ikatan kepemilikan yang sama. Maksudnya, semua ciptaan ini dimiliki dan diciptakan oleh Allah sendiri. Hal ini hendaknya membuat kita merasa penggundulan lahan sebagai, dalam tanda kutip, penyakit kanker pada setiap orang. Dan kepunahan salah satu spesies bagaikan mutilasi salah satu organ manusia yang sungguh menyakitkan. Namun, konsep itu tidak bermaksud untuk meniadakan keunikan manusia dan pengilahian bumi, bukan. Sehingga kita tidak bisa bekerja dengan bumi dan sibuk melindunginya dari kerapuan, bukan seperti itu maksudnya. Lalu maksudnya bagaimana? Poin utama yang mau diusung dalam hal ini adalah solidaritas yang wajar dan presisi. Solidaritas yang wajar dan tetap. Kasih dan kepedulian pada alam harus berjalan beriringan dengan kasih dan kasih kepada sesama manusia. Semuanya harus saling berkaitan. Peduli pada lingkungan, peduli pada hal-hal ekologis, berarti juga peduli dengan masyarakat. Karena manusia memiliki satu hati. Hati yang membuat kita berlaku jahat pada alam adalah hati yang sama ketika kita berelasi dengan manusia yang lain. Sekali lagi, semuanya saling terintegrasi, semuanya saling terhubung. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada subbab yang keenam, yang berjudul Tujuan Umum Harta Benda. Setiap gerakan konservasi alam, setiap gerakan ekologis yang dicetuskan oleh manusia harus mengikutsertakan perspektif sosial, yaitu memprioritaskan hak-hak masyarakat miskin, mereka yang termarginalkan. Kebijakan ini adalah bentuk lebih lanjut daripada etika Kristen yang tidak pernah mengakui hak milik pribadi sebagai hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebab rencana Allah pencipta kita bertujuan untuk menguntungkan semua orang tanpa terkecuali. Lingkungan alam
ekologis adalah milik kita semua, milik bersama. Pengelolaan, usaha konservasi, dan menikmati hasil-hasil alam semata-mata untuk kepentingan semua orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Kepemilikan secara bersama merupakan pengakuan yang mendasar atas eksistensi liar, atas eksistensi orang lain. Berikutnya kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu subbab yang ketujuh yang berjudul Tatapan Yesus. Sekarang marilah kita sedikit berefleksi ringan-ringan aja. Tidak perlu yang muluk-muluk, tidak perlu yang berat-berat. Semua makhluk ciptaan adalah sama pentingnya di hadapan Allah. Kesamaan itu selaras dengan karya Allah yang terus berelasi dan memelihara hubungan dengan penuh kasih sayang pada seluruh ciptaan, pada seluruh alam semesta. Pekerjaan Yesus dalam kurun waktu hidupnya yang sederhana adalah tindakan pengudusan atas pekerjaan manusia dan penilaian khusus untuk pengembangan manusia. Sebab dengan jerih payah pekerjaan dan persatuan dengan salib Kristus, manusia bekerja sama dengan Allah untuk karya penebusan mereka sendiri. Perjanjian baru dalam Alkitab tidak hanya menampilkan Yesus sebagai Dia yang sama dengan manusia, kecuali dalam hal dosa, tetapi juga Dia yang bangkit mulia, yang naik ke surga, yang hadir dalam seluruh alam ciptaan. Maka dengan demikian, seluruh ciptaan tidak hanya tampilan alamiah saja, melainkan sebagai rupa, sebagai wujud Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke surga, yang berziarah secara luar biasa sampai kepada pemenuhannya. Oke teman-teman, kita sudah belajar bersama-sama tentang bab 2 dari ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si yang berjudul Kabar Baik Penciptaan. Jangan lupa ya untuk terus mengikuti segmen-segmen selanjutnya. Akan banyak segmen yang menarik loh. Oke, belajar bersama-sama sudah, ngerti juga sudah. Sekarang enaknya ngapain ya? Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mewujudkan pemulihan ekologi secara nyata, mulai dari diri sendiri dulu, sehingga tugas kita tidak semakin bertumpuk dan ekologi kita bertahap akan pulih. Demikian dari saya, terima kasih, bye-bye.